kirim kue ya. Iya. Jadi alhamdulillah kedua alamin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan-rekan media terutama yang selama ini meliput kami ya, saya dengan Pak Andre yang sebagai wakilnya Progikan dan Ibu Wakil Ketua Umum satu organisasi Progikan ya, yang hari ini kita deklarasikan gabungan dari beberapa organisasi projo dan lain-lainnya, sudah beberapa orang yang sudah pindah ke kita. Jadi Progikan ini terbentuk gabungan dari Tembul, Projo dan lain-lain. Insya Allah tahunnya akan keluar bulan depan. Kedua, alhamdulillah setelah kami berjuang selama ini ya, dari awal dari studio menghina Pak Jokowi, menghina Mas Gibran, lalu menyasar ke Pak Prabowo. Saya itu sudah beberapa kali membuat YouTube untuk bantahan-bantahan, bahkan dengan kalimat-kalimat yang tapi nggak pantas diungkapkan oleh saya sebagai pemimpin akademisi. Hanya saja saya mengimbangi mereka. Saya mengimbangi mereka karena mereka udah keterlaluan banget. Jadi jumlahnya sedikit orang, jumlahnya sedikit beberapa orang dan orangnya itu aja nggak lebih dari 100. Tetapi ini bisa memprovokasi dan mendoktrin atau membrainwash ya, bisa membrainwash masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia tergiring kepada mekanisme disintegrasi, perpecahan bangsa. Kalau ini kita tidak berani suarakan, ini bahaya. Saya selama hampir beberapa bulan ini menyuarakan peperangan alibi atau peperangan opini bersama tim saya ya, untuk melawan opininya Roy Suryo CS. Ini bukan sembarangan. Dimulai dari masalah pagar laut, mereka gugat Pak Jokowi, lalu mereka keluar dari persidangan menunjuk saya. Dia bilang, Firdaus, suatu saat kamu akan bermasalah di KAI, Kongres Advokat Indonesia, tunggu saja. Loh, kenapa masalah dengan saya? Saya nggak ada masalah dengan KAI. Saya baik-baik, tunggu aja, kamu akan dipermasalahkan di KAI karena kamu telah membela komunis, kata dia. Berarti ini saya ceritakan, ada saya cerita sampai jatuhnya ke pembekuan saya. Lalu saya diancam teror, ban mobil saya dibesin. Ada 4-5 kali ban mobil saya dihantam. Lalu ada beberapa kali mobil saya dibaret, bahkan kaca spionnya dipecahin. Saya udah berapa kali selama saya terus melawan opini mereka. Ini gerakan-gerakan mereka, ini gerakan separatis, semi-separatis. Kalau kita diamin, ini akan berkembang menjadi pemberontakan. Makanya dari beberapa orang yang menyuarakan suara seperti saya ini, ada beberapa orang yang mundur karena diancam, nggak tahan. Saya diancam, berapa kali saya diancam. Bahkan pada saat kerusuhan di DPR, rumah saya mau dibakar. Target salah satunya setelah Uya dan si Roni, rumah saya juga diancam, saya udah di WA. Rumah kamu target selanjutnya. Sampai saya sama istri saya mau fungsikan. Tapi saya bilang udah, kita mati bersama di rumah kalau memang mereka datang. Jadi ini nggak main-main. Urusan dengan Roy Suryo ini bukan saya saksi kunci, saya salah satu saksi kunci. Bagaimana perjalanan saling membantah opini, tetapi di belakang itu kita diserang, diancam. Ada beberapa orang rekan-rekan saya yang berlawanan pendapat dengan Roy Suryo CS itu sudah diancam, nggak ada yang berani bersuara lagi. Semua nggak ada yang berani bersuara. Tinggal saya dengan Andi Rizwan ya, Andi Raswan. Itu aja tinggal kita berdua aja. Jadi kalau kita nggak bersuara ini, selesai, matilah itu. Gitu loh. Dan bersyukur ya. Bukan bersyukur. Dan saya juga. Ya. Setelah kabar baru ini, saya alhamdulillah bersyukur ya. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo. Walaupun saya kemarin sempat ngomel-ngomel sama beliau diganti karena beliau lamban menangani kasus Roy Suryo ya. Pak Listio, saya minta maaf Pak Listio Sigit Prabowo. Saya ngomel-ngomel karena buat kepentingan bangsa. Dan hari ini saya berterima kasih sama Bapak. Dan jujur ya, Kapolri yang sukses mengamankan Indonesia ini hanya Kapolri Pak Listio Sigit Prabowo. Karena Listio Sigit Prabowo itu menyelamatkan bangsa dari kehancuran, dari berbagai macam
dilematis ya, inti untuk bocah balap bangsa khususnya pilpres. Jadi Pak Listio Sigit Prabowo ini banyak jasanya juga. Hanya saja kemarin saya ngomel-ngomel itu, saya minta dia diganti karena lamban ini sudah 7 bulan. Rupanya tetap di sini terus. Ya. Hari ini kita kasih luar biasa sekali. Top. Ya. Jadi terima kasih saya kepada pihak kepolisian, khususnya pada Pak Listio Sigit Prabowo, Kapolri dan Pak Kapolda Asep Edi ya. Jadi Pak Asep, Bapak Irjen Pol Asep Edi, saya juga terima kasih banyak karena Bapak udah sudah sangat luar biasa. Bahkan ya, bahayanya proses seperti ini, bahayanya melawan Roy Suryo sampai orang ngirim ucapan selamat aja kepada Polda hanya saya sendiri karangan bunga. Yang lainnya nggak ada yang berani, takut ditandai karena ancaman mereka itu bahaya melalui akun fake. Saya udah cek semuanya akun fake. Yang mendukung Roy Suryo itu semua pakai sistem digital. Tim IT saya udah cek. Jadi alhamdulillahnya setelah saya tadi konferensi pers pagi-pagi ya, siang-siang dalam saya Roy Suryo itu menjadi tersangka. Alhamdulillah setelah saya live tadi atau saya masukkan video-video saya di TikTok dan ini, itu semua akun-akun real yang keluar mengucapkan bersyukur. Alhamdulillah Roy Suryo jadi tersangka di kawan-kawan. Artinya dari 99 orang yang benar-benar mendukung pemerintah, hanya 1% yang mengikuti dukungan pada Roy Suryo, tapi yang 1% ini berani bersuara. Sementara 99% ini takut. Nah, makanya saya mengajak kawan-kawan mulai sekarang jangan takut melawan mereka. Ayo kita lawan opini mereka, dalil-dalil hukum mereka kita lawan. Karena bahaya kalau nggak begini, Pak. Sebelum kerusuhan di DPR, Pak, grup Roy Suryo, Rocky Gerung dan lain-lainnya, itu udah berbicara, bubarkan DPR, ganyang DPR dan lain-lain. Itu beberapa kali mereka berbicara, akhirnya kejadian kan? Rumahnya Mas Haroni, rumahnya Wekuwe di Satroni kan? Kejadian. Provokasi itu provokasi simpel dianggap kita, tetapi itu membahayakan, Pak. Ditambah lagi sama akun-akun fake yang di media sosial yang seakan menyudutkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Itu membahayakan kalau kita nggak lawan. Dan saya berapa kali diancam, Pak. Tapi saya masa bodoh, bisa bilang. Saya jihad bisa bilang, saya nggak takut sama mereka. Dan saya meminta kepada Kapolda, tolong ditahan minggu ini, Pak, atau minggu depan paling telat. Karena sesuai dengan proses, ya, kalau sudah ada pengumuman tersangka, berarti tersangkanya akan dipanggil di BAP lagi untuk menjadi untuk masyarakat berita acara pemeriksaan untuk tersangka. Dan kita ikuti terus ya sampai persidangan. Jadi kami akan kawal terus. Kami Pro Gibran akan kawal terus sampai persidangan ya. Kami tidak akan pernah menyerah. Jadi nanti mungkin ketua Dewan Pembina Pro Gibran yang akan berbicara ulangan. Terima kasih kawan-kawan. Intinya sudah jelas tadi. Sebetulnya saya perkenalkan dulu. Firdaus ini bukan orang lain. Dia punya paman, ini adik ini saudara saya sebetulnya, saudara saya dalam membantu usaha saya di NTB. Jadi bukan istilahnya ini mendadak baru ketemu sebaru sekarang, jangan salah. Jadi beliau ini adik angkatnya om saya. Iya. Saya punya Kapolres. punya abang, itu letingnya Pak Prabowo. Angkatnya letingnya Pak Prabowo, angkatnya almarhum. Ini anak adik angkatnya. Jadi kita ini ada hubungan keluarga. Nah, jadi otomatis jangan kira ini baru-baru ini berkenalan, jangan salah. Jadi kita intinya terima kasih sama Kapolri, Kapolda, memang sangat luar biasa. Yang bikin kita lambat, rupanya cepat. Gaspol, pokoknya intinya. Oke. Jadi gimana Bu? Ya, kita juga senang karena memang kita sangat berjuang ya dalam bulan ini ya. Sampai kita sempat bikin taruhan juga ya. 1 miliar kalau memang tidak terbukti tersangka, kita akan memberikan hadiah. Hadiah 1 miliar. Karena kita memang sudah memprediksi bahwa Presiden juga akan diperiksa. Tapi kan memang proses hukumnya lumayan, ya kan memerlukan waktu yang cukup lama. Tapi saat ini makanya kita sangat senang apa yang kita lakukan itu ternyata berhasil. Jadi ada hasilnya. tidak sia-sia. Ya pokoknya alhamdulillah selama bulan ini kami dari berbagai macam cara lah ya untuk menghambat sistem mereka yang mencuci otak masyarakat. Berbagai cara lah kami usahakan agar masyarakat jangan tercuci otaknya, jangan sampai masa itu memberi kepada Pak Jokowi, pada Mas Gibran, pada Pak Prabowo. Kita taruh di jalan yang benar. Ya. Jalan yang benar. Kita luruskan. Sekarang ini kan kita tinggal mengawal Pak Prabowo. Ada Pak Prabowo sudah kerja sungguh-sungguh. Luar biasa. Semua koruptor ini diikat habis.
semua mafia diingatkan Pak Prabowo. Bagaimana kurangnya gitu. Jadi adanya gangguan-gangguan Rismon CS ini sudah kita singkirkan, kita masuk seperti S. Kita jalan bersama Pak Prabowo untuk membenahi bangsa ini. Pak Prabowo yakinlah ekonomi akan berangsur baik. Pak Prabowo ini. Mereka yang protes ini, kalau ada kata dikasih kesempatan jadi presiden, nggak mampu mereka. Ada bacot aja gede, betul nggak? Nggak mampu. Jadi alhamdulillah Pak Prabowo sekarang sudah membangun ya. Baru Pak Prabowo yang berani membuka semuanya tabir-tabir kejahatan di bangsa ini. Baru Pak Prabowo semua ya melalui jajarannya. Jadi kita positif thinking aja kepada pemerintah Pak Prabowo, masa berita yang mengaitkan Pak Prabowo dengan Bush dan Jokowi dengan Bush. Itu anggap aja itu pemerintah sedang bekerja untuk memperbaiki bangsa. Jangan terlalu ikut campur. Jangan terlalu ikut campur dan terdoktrin oleh bahasa-bahasanya Roy Suryo, Rismon Sianipar yang nggak jelas. Ya, bahkan dia tuh ditersangkakan lagi dengan perkara-perkara lain lagi. Contoh, maling panci. Kan ini masih berjalan laporan saya. Roy Suryo maling panci aja di Kementerian Menpora. Itu masih berjalan. Dan saksi-saksi Ini belakang aku. saksi-saksi dari anggotanya sudah diperiksa 2-3 orang. Dan ini prosesnya berjalan maling panci. Jadi setelah kasus yang sekarang ini ya, undang-undang 27, undang-undang itu 127, 128, baru undang-undang ekornya akan naik dalam rangka. Jadi kita tunggu aja nanti. Bertubi-tubi itu akan merasakan karmanya, karena dia terlalu sombong. Terlalu sombong, Mas. Step by step Ya, pasti. ya, step by step pasti. Dan saya miris ya dengan Roy Suryo, bukan saya pribadinya. Ini ada beberapa orang misalnya yang menitip pesan kepada saya, Pak, saya kasihan Pak melihat supirnya sama bukan Roy Suryo punya anak. Supirnya dengan pembantunya kalau makan itu beli sendiri, gajinya di bawah UMR hanya 1,5 juta apa 2 juta. Harus beli sendiri, beli gas sendiri, kan nggak boleh pakai gasnya Roy Suryo. Kalau pakai gas Roy Suryo diomelin, mati. Nah, dia jadi pesan Pak, kalau Roy Suryo itu harus memanusiakan karyawannya, jangan ngurusin orang lain, tapi karyawannya sendiri ya dengan terpaksa. Karyawan dia walaupun terjolimi. Jadi banyak lagi. Nah sekarang hari ini Roy Suryo malam ini pergi ke Gambir, ya tanggal 7 ini kabur. Mau pergi ke Gambir ya. Dia lagi dengan pesawat yang mungkin atau apa. Dia pergi ke Gambir malam ini. Ya saya kasih bocoran sama intelijen, dia lagi pergi ke Gambir. Sekarang lagi persiapan mau ke Semarang. Roy Suryo, entah mau kabur, entah mau bertapa atau mau apa geni atau apa nggak tahu. Pokoknya malam ini berkemas-kemas dia mau pergi ke Gambir. Dan ini laporan polisi sudah saya terima ya. Roy Suryo minggu ini jadi target akan ditahan. Ya, ini laporan polisinya. Ini Roy Suryo sudah dapat panggilan dari Polda Metro Jaya ya. Di panggilan untuk Roy Suryo. Panggilan untuk Roy Suryo dari Polda Metro Jaya. Jadi minggu depan Roy Suryo insya Allah akan ditahan ya. Karena dia kena undang-undang ITE pasal 28. Ya, pasal 28 ayat 2 kalau nggak salah. Yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Dan insya Allah 3 orang ini, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa ditahan, insya Allah. Ya. Tapi kalau yang pasal 27 mungkin belum ditahan, namun prosesnya berangsur-angsur akan berjalan dengan baik di pengadilan. Jadi, ya, jadi itu ya. Jadi Roy Suryo ini sudah Kita dukung terus. dapat panggilan ya. Kita dukung terus. Jadi kalau Roy Suryo bilang kami tidak akan ditangkap, bohong. Saya sebagai ketua umum Pro Gibran akan meminta kepada Polda untuk menangkap Roy Suryo. Tangkap Roy Suryo, tangkap Dr. Tifa, tangkap Rismon Sianipar, ya, karena mereka gaduh, mereka provokator di bangsa ini. Jadi harus tangkap. Jadi kalau ada dalil-dalil hukum yang diberikan oleh pakar-pakar hukum di sana, itu pakar-pakar tak jelas, ya, suruh berdebat dengan saya. Pakar-pakar tak jelas, pakar-pakar yang sengaja menjeburkan Rismon, Roy Suryo, dan Dr. Tifa ke jurang. Ya, pakar hukumnya siapa? Ya pakar hukumnya seperti si Tompel, ya, si Ahmad Kodinudin itu pengacara nggak jelas tuh, Tompel. Ya itu nggak jelas, pakar hukum nggak jelas. Seperti si Rafi Harun itu pakar hukum nggak jelas. Itu yang menjeburkan klien-kliennya ke dalam limbah jurang penyiksaan. Jadi pakar hukum yang nggak jelas itu jangan diikutin. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kalau mereka berdalih lagi untuk menekan Polda agar tidak menahan Roy Suryo, tidak bisa. Roy Suryo harus ditahan. Ya, ini permintaan saya sebagai ketua umum Pro Gibran. Ya, nggak bisa nggak ditahan karena mereka sudah terlalu menjolimi ya.
Dan kalau mereka alasannya ingin menggugat ulang dan lain-lain, itu nggak ada, nggak bisa. Dalam undang-undang nggak bisa menggugat. Polisi sudah menyatakan mereka bersalah dan polisi mengambil. Gibran depannya mendukung semua kegiatan dari Bapak Presiden dan juga Wakil Presiden agar bisa berjalan untuk mengembangkan Indonesia menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Ya. Oke, ini saya pesan ya untuk yang terakhir, saya pesan kepada masyarakat ya jangan terprovokasi karena sekarang ini ekonomi Indonesia sedang beranjak naik ya. Bayangkan alutsista sekarang ini senjata tuh dibeli oleh Pak Prabowo untuk mempertahankan semua kapal batas NKRI. Begitu pesatnya Pak Prabowo berbelanja alutsista, kapal perang dan lain-lainnya, pesawat tempur. Ini kita harus dukung ini. Kenapa? Kalau negaranya sudah aman, insya Allah investor akan datang. Semua akan bahagia. Indonesia akan menjadi mercusuar dunia. Tapi kalau masih ada penyakit provokator ini yang dilakukan oleh mereka, apa sih untungnya? Ngorek-ngorek ijazah orang? Hah? Oke lah, kita mau benahi bangsa mau jadi suci. Perbaiki dulu dong. Rumah tangga kita kayak Rosuryo, ya kan? Dia ngorek-ngorek Jokowi, seakan-akan dia orang suci. Istrinya aja telantar, tidurnya beda kamar sama istrinya. Bisa ranjang gitu. Piaranya kucing, gak punya anak. Piaranya cuma kucing. Kan orang kayak gitu kan kayak psikopat gitu. Orang yang psikopat ini nggak boleh hidup di Indonesia ini dan boleh hidup tapi harus dijauhi karena bahaya. Ya, karena bahaya. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Mungkin juga ya, terima kasih. Ya. Oke, makasih banyak. Kita selalu. Merdeka. Bu Gibran, maju. Bravo, Gibran. Sama, geser ke sama. Mungkin belum. Ini kan nanya di Bravo, Gibran. mantap Gibran. Agus, kodok. Bravo! Gibran! Bravo! Gibran! Hidup Adi. Foto. Iya, enggak, memang harus ini ijazah Ridwan itu memang sekarang lagi berjalan. Oh, iya. Dia diduga palsu juga ijazahnya. Ya ijazahnya Ridwan juga palsu tapi sedang proses semuanya. Masih yang masalah palsu itu kan biarkan orang yang melaporkan. Karena bukan domain kita. Berarti bener palsu ya? Nggak tahu, kan bukan domain kita. Ya mereka aja. Kalau itu urusan kepolisian aja. Penyidikan luar biasa ya. Kita memberi ucapan ke Kapolda, Kapolri, nomor 1. Itu saja. Gibran ini udah seluas mana jangkauannya? Oh ini baru 4 provinsi baru bikin ya karena AHU kita lagi proses. Provinsi Banten, Provinsi Jawa Timur, Kalimantan dan Sumatera. Solo enggak? Belum. Itu udah deklarasi belum? Belum. Kita kan AHU lagi nunggu AHU. AHU-nya lagi proses. 2 minggu lagi AHU. AHU-nya proses kita deklarasi baru. Terus kalau untuk mengkanter yang di media sosial itu nggak ada gerakan kita kan disuruh tadi tuh melawan opini mereka tuh. Iya. Ada nggak tuh gerakan dari kita buat di medsos itu kita di ini Oh media nanti belum. kita kerahkan juga biar kita juga Nanti di akan ada media itu. sosial kan? Nanti akan ada itu. Ada itu. Nanti akan ada. Iya tuh. Akan ada itu. Nah kan kita bingung melawan mereka di media sosial kan? Mereka itu juga di belakangnya kuat juga. Jadi orang-orang belum tentu juga berani melawan itu secara frontal karena bahaya juga. Step by step. Step by step. Nanti kita konsep lah. Ini kan baru.